Nanti ada orang yang akan nanti berdiskusi pada kelompoknya. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, hari ini kita sudah masuk ke pelajaran kita yang ketiga, yaitu persisan air. Nah, sebelum kita mulai, saya ada cerita. Siapa yang sudah pernah mendengar pendeta naik haji dan Pak Haji membaptis pendeta? Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? Angkat tangan. Belum pernah dengar cerita itu? Oh, mungkin juga belum pernah ya? Udah. Oh, udah pernah. Saya pikir belum. Oke, ceritanya begini. Ya, Pak Haji dan pendeta ini bersahabat sangat baik dan tinggal di dalam satu dalam satu lorong dan berdekatan lah. Dan bertepatan pada waktu itu hari Minggu, ya. Rupanya terjadi banjir di di komplek mereka itu. Nah, karena mereka sahabat akrab, lalu berpikirlah Pak Haji ini, dia berkata dalam hatinya, wah, katanya ini hari Minggu, Pak Pendeta harusnya pelayan hari ini, tapi gimana lah dia ya mau pergi pelayanan kalau dia Selasa, katanya. Akhirnya dia pergi ke rumah Pak Pendeta ini. Dia katakan ke Pak Pendeta, Pak Pendeta, nggak pergi kau apa? Jika ada hari ini pelayanan, mau perginya, tapi gimana lah banjir, nanti diterobos basah semua. Kata Pak Haji, kalau begitu biarlah gendong kau, katanya. Nah, jadi digendong dalam artian apa bahasa sisanya ya? Kalau digendong kan di belakang, di pundaknya. Ya, kalau bahasa Bataknya ya dipuak. Tapi kalau saudaranya apa? Iya. Sama ya, digendong juga lah kan. Nanti dicari dari kamus ya. Nah, wah, katanya serius Pak Haji, kata Pak Pendeta. Serius katanya. Oke, kalau gitu ayo dia pelah gendong Pak Pendeta di bahunya Pak Haji. Lalu setelah mereka cerita jalan, cerita, wah, katanya ternyata aneh juga kita ya Pak Haji, katanya. Apa itu Pak Pendeta, katanya. Iya, katanya. Baru kali ini sejarahnya, katanya, pendeta naik haji, katanya. Apa maksudmu, katanya? Kan kau haji. Nah, saya pendeta, jadi saya sedang naik haji, katanya. Oh, jadi merasa apa? Merasa tersinggung juga Pak Pendeta, Pak Haji ini. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, katanya, kau belum pernah dengar apa? Belum pernah kau dengar, katanya, Haji membaptis pendeta, katanya. Belum pernah, katanya. Mau dengar, katanya. Mau, katanya. Lalu dijatuhkan Pak Pendeta itu ke dalam air. Marah Pak Pendetanya, bilang, ya sekarang Haji membaptis pendeta, katanya gitu. Nah, jadi itu hanya cerita lelucon saja, tapi hari ini firman Tuhan tidak berbicara seperti itu. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Markus 1 ayat 14. Ya, Markus 1 ayat 14. Mari sama-sama kita baca 2, 3 ya. Demikianlah Yohanes membaptis. 2, 3 ya. Demikianlah Yohanes membaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan pada waktu dia ada di padang gurun, dan setelah itu dia ada di Sungai Yordan, dan juga menegur dengan keras Herodes dan banyak lagi para tentara dan juga para perempuan sundal. Itu semua juga dia menyampaikan dengan tegas, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu pemberitaannya. Dan dia adalah seorang yang betul-betul lurus di hadapan Tuhan. Dia tidak takut kepada siapapun. Nah, setelah dia menyampaikan pertobatan, dia katakan begini,
berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, orang yang mendengar firman Allah lalu berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat, meresponi panggilan Allah di dalam hidupnya, dia harus memberi diri untuk dibaptis. Ya, karena apa? Karena baptisan itu merupakan tindakan iman yang harus segera dilakukan setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, jadi baptisan itu merupakan tindakan iman. Setelah kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita tidak lanjuti dengan memberi diri dibaptis. Amin. Nah, baptisan itu saudara adalah wujud dari ketaatan dan tindakan iman di hadapan Tuhan dan juga manusia. Bayangkanlah, sebelum kita dibaptis itu, pemberitaan Injil itu begitu luar biasa. Sebelum kita dibaptis, kuasa daripada Injil, kuasa Allah dinyatakan kepada kita luar biasa. Kita melihat bagaimana pada waktu Injil itu diberitakan, orang-orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, ya, orang-orang yang terikat dilepaskan dari keterikatan mereka. Nah, lalu mereka mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tindakan yang berikutnya sebagai wujud ketaatan dan tindakan iman kepada Tuhan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, yaitu dengan memberi diri dibaptis. Amin. Nah, jadi harus terpahami, jangan dibaptis kalau dia belum yakin diselamatkan. Nanti menjadi persoalan. Ya, jangan ikut-ikutan. Tapi orang yang memberi dirinya dibaptis adalah orang yang sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ingatlah bahwa baptisan itu adalah wujud ketaatan dan tindakan iman kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Ya, itu wujud tindakan iman. Saya dibaptis itu karena saya dipersekutukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Lalu yang berikutnya, saya memproklamirkan kepada dunia, ke hadapan manusia, bahwa saya ini pengikut Kristus, bahwa saya ini adalah warga kerajaan Allah. Nah, itu yang menjadi apanya? Wujudnya di dalam kehidupan kita. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat yang berikutnya. Ada beberapa hal yang mendasar yang harus dipahami ketika seseorang memberi diri untuk dibaptis. Adalah satu, nah, kita harus percaya, kita harus memahami ini dulu. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Kenapa percaya dibaptis? Nah, kenapa orang percaya harus dibaptis? Ya. Kalau tanya orang kita, kau dibaptis? Belum. Kenapa kau belum dibaptis? Kan begitu alasannya. Belum ada jadwal gereja. Bisa aja gitu, ya kan? 2, saya belum dewasa. 3, saya belum yakin diselamatkan. Tapi mengapa orang percaya harus dibaptis? Yang pertama, karena baptisan adalah perintah Allah. Baptisan adalah perintah Allah, bukan perintah gereja. Tapi baptisan itu adalah perintah Allah. Ya. Matius 28 ayat 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, lalu baptislah mereka. Setelah murid baru dibaptis. Setelah dibaptis baru diajari. Nah, jangan seperti masa lalu, ya kan? Belum murid dibaptis. Setelah itu tidak pernah diajari, ya murtadlah, ya kan? Nah, dilihat si Mamat ikut dia, ya kan? Habis si Mamat, si Memet. Nah, jadi kita ingat ini. Kenapa kita dibaptis? Karena itu adalah perintah Allah. Mengapa kita dibaptis? 2, 3, ya? Karena itu perintah Allah.
Ya, itu perintah Allah. Yang kedua, ya. Yang kedua, untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, nanti ini akan membedakan baptisan di dalam Yesus dan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu tadi, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Jadi Yohanes membaptis, baptisan Yohanes itu adalah untuk pengampunan dosa. Tetapi baptisan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus itu bukan semata untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama baca Matius 3 ayat 15. Apa kata firman Tuhan itu di situ? Siapa yang sudah hafal? Ya, Matius 3 ayat 15. Ya, silakan Bang Nathan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Baca dulu di ayat di atas itu supaya nanti tahu latar belakang. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Ya. Jadi waktu Yesus datang kepada Yohanes itu lalu dicegah si Yohanes. Oke, terus. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Nah, si Yesus, Yohanes katakan, akulah yang harus dibaptis, katanya. Karena membuka kasutnya saja dia tidak layak, kan gitu. Jadi waktu Yesus datang katakan, jangan, katanya, aku yang perlu kau baptis. Kata apa? Kata Yohanes. Terus? Dan engkau yang datang kepadaku. Nah, terus. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, biarlah itu terjadi, karena dengan demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Oke, sekali lagi saya ulangi. Baptisan Yohanes itu adalah apa? Untuk pengampunan dosa. Nah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi baptisan Yohanes untuk pengampunan dosa. Tetapi Yesus baptisan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk pengampunan dosa. Makanya pada waktu Yesus datang kepada Yohanes, dia cegah. Dia katakan begini, jangan, harusnya aku yang dibaptis, aku yang akan datang kepadamu. Tapi Yesus katakan, biarlah itu terjadi. Kenapa? Karena berpegang teguh, Yohanes membaptis orang, dia berpegang teguh bahwa orang yang dibaptis untuk pengampunan dosa. Kenapa dicegah Yesus? Dicegah dia. Karena Yesus tidak berdosa. Tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Tepuk tangan kepada dia. Nah, Yesus tidak berdosa, makanya dia katakan, sadar Yohanes itu, dia katakan begini, tidak bisa aku membaptismu karena kau tidak berdosa. Aku berdosa, harusnya aku kau baptis. Tapi Yesus katakan, biarlah itu terjadi, karena dengan demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, jadi baptisan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tapi menggenapkan seluruh kehendak Allah nyata di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nanti begitu Yesus dibaptis, ini gambar ini, begitu Yesus dibaptis, selesai jadi baptis, tiba-tiba apa? Terdengar suara dari sorga dan burung merpati lambang daripada Roh Kudus turun, lalu kedengaran suara dari sorga. Apa katanya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mau Tuhan berkenan dalam hidupmu? Nah, beri diri dibaptis. Tapi jangan hanya karena dengar-dengar, tapi ingat tadi apa itu dasar yang pertama tadi, ya. Nah, jadi itu yang kita harus lihat di situ. Nah, jadi untuk menggenapkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, artinya sekarang. Tadi mengapa, sekarang yang kedua, arti dan makna baptisan itu. Nah, kata baptis dalam bahasa Yunani adalah baptizo, yang diambil dari akar kata bapto, artinya dicelupkan atau basah seluruhnya. Nah, kita karena di GBI ini, baptisan dilakukan
dengan cara diselam pengakuan iman GBI. Itu kalau di kita nyanyikan ada enggak ini? Ada nyanyi waktu kita nyanyikan ada. Bagaimana bunyinya? Lalu dibaptis. Oh. Secara selamat. Coba nyanyi dulu dari awal. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati bangkit naik ke surga. Adalah juru selamat perantara kita, Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan. Secara serta cukup. Kenyataan ya. Nah, jadi saya lupa ingat. Nah, jadi orang berdosa bertobat, dilahir barukan, ya, dilahir barukan, baru setelah itu dibangkit. Jadi harus yakin selamat, yakin Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Jadi itu adalah satu hal yang menjadi mendasar di dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita boleh diskusi tentang hal itu. Ya, kalau masih ada waktu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, arti dan makna baptisan itu, dibaptis secara selam. Kita lihat Yesus, tadi udah kita lihat gambarnya, Markus 1 ayat 9 sampai 10, dan sida-sida dari Ethiopia. Ini kisah daripada Filipus pada waktu dia diraihkan oleh Tuhan, ketemu dengan sida-sida itu. Lalu mereka bertolak dari kitab Yesaya. Lalu dia bertanya, apakah Tuhan mengerti akan hal itu? Dia katakan, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan? Lalu Filipus menjelaskan, dan setelah itu mereka ketemu dengan air. Lalu katanya kepada Filipus, katanya, apa alasannya saya tidak dibaptis? Apa alasannya saya dicegah untuk dibaptis? Kalau Tuhan mau, dibaptis. Lalu dibaptis, setelah itu dia raih. Nah, dan juga banyak lagi yang lain. Kita melihat bahwa contoh-contoh ini selalu kita lihat ada, ya. Nah, makna baptisan adalah seperti kematian dan kebangkitan Yesus. Maka manusia lama kita telah mati dan dikuburkan, lalu dibangkitkan untuk menerima hidup baru di dalam Kristus, dan tidak lagi hidup menghambakan diri kepada dosa. Nah, Roma 6 ayat 3 sampai 6. Ya, jadi makna baptisan itu adalah apa? Kita dipersekutukan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Maka manusia lama kita telah mati dan dikuburkan, lalu dibangkitkan untuk menerima hidup baru di dalam Kristus, dan tidak lagi hidup menghambakan diri kepada dosa. Kenapa tidak menghambakan diri lagi kepada dosa? Karena sudah mati terhadap dosa. Amin. Nah, jadi kenapa Kristus kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yohanes itu, materi kita yang kedua, salib Kristus. Kenapa Yesus harus mati untuk kita? Karena jawabannya ada beberapa hal. Yaitu pertama, karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lalu yang kedua, nah yang saya mau jelaskan kepada kita, Allah memberikan Yesus, ya, Allah melalui Yesus Kristus Tuhan memberikan kepada kita harga yang paling yang paling mahal akibat daripada dosa, yaitu harus mati, ya kan? Nah, siapa saudara yang pernah dirugikan oleh orang dan saudara betul-betul marah kali dengan dia? Angkat tangan. Oh, pernah ya? Cuma oma pula, semua di sini tidak pernah dikecewakan orang. Baik-baik semua tetangga. Iya kan? Nah,
Waktu kita marah itu, jengkel kali lihat dia. Nah, kalau seandainya dia ditangkap atau Oma tangkap pada waktu itu, apalah hukumannya yang paling berat yang Oma harus lakukan kepada dia supaya hilang kejengkelan kita. Di penjara 1 tahun kurang, 2 tahun kurang, 10 tahun kurang, 15 tahun kurang, seumur hidup juga kurang. Tapi kalau udah mati, itulah hukuman yang paling berat. Yesus melakukan itu kepada kita. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, dia membayar hukuman dosa yang paling terberat, yang paling yang tidak ada lagi tuntutan setelah itu, harus mati. Makanya dia mati. Sehingga tidak ada tuntutan. Makanya kalau kita ada di dalam Kristus, kita udah mati terhadap dosa kita, maka dosa itu tidak menuntut kita lagi. Karena kenapa? Udah mati dia. Nah, masalahnya kita dalam Kristus tidak selamanya mati, dia hidup. Kalau kita hidup lagi, bukan lagi hamba dosa, tapi kita hidup menjadi hamba Kristus. Amin. Nah, makanya diibaratkan itu, diumpamakan, dimaknai di dalam baptisan itu. Maka pada waktu seseorang itu, ya coba sini. Nah, jadi pada waktu, ini makna baptisan itu. Nah, pada waktu dia hidup, dia adalah hamba dosa. Si Brian ini hamba dosa, iya kan? Nah, tetapi Kristus sudah mati untuk dia, maka dia dipersekutukan di dalam kematian Kristus, ya, sama seperti Kristus mati itu. Nah, itu maknanya di dalam baptisan itu. Nah, jadi dia yang hidup ini pada waktu dia dibaptis itu, nah ini dibaptis, gimana lebih cocok? Ya kalau mati ke belakang ya. Nah, contoh ini kan. Nah, atau tidak nunduk aja lah di dalam kubur. Nah, ini katakan. Nah, jadi dia dikuburkan. Kenapa dia dikuburkan? Karena dosa, dia harus mati karena hukuman terbesar, dipersekutukan dalam Kristus. Jadi mati dia. Nah, pada waktu dia mati, Kristus tidak selamanya, karena kita dipersekutukan pada waktu kita dibaptis itu, kita dipersekutukan di dalam kematian Kristus. Belum dah. Dipersekutukan di dalam kematian Kristus. Nah, jadi pada waktu Kristus bangkit, maka kita juga bangkit. Nah, jadi dia bangkit. Nah, jadi waktu dia bangkit, bukan lagi si Brian yang lama. Brian yang lama itu udah mati. Gitu loh, udah mati. Jadi pada waktu dia keluar, dia adalah orang yang baru. Makanya dikatakan lahir baru. Nah, dia adalah orang yang baru. Jadi kalau dosa bilang begini, oh, ini si Brian ya? Iya. Nah, ayo lagi kita mabuk-mabuk, ayo kita lagi martuo, ayo kita lagi Lego ayam dan lain sebagainya. Dia bilang, itu manusia lamaku. Karena aku sekarang karena aku yang sekarang ini, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Yang kuhidupi dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi bukan hamba dosa lagi. Amin, saudara. Nah, akhirnya berjalan dengan Kristus untuk selamanya. Ayo jalan, tapi jangan kau rai semua. Ya. Nah, jadi kita berjalan di dalam Kristus. Nah, itu pemaknaannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi kalau kita selagi terikat, kita bersekutu dengan siapapun. Nah, itu dijelaskan di dalam ayat itu. Ayo kita baca supaya lebih kita memahami. Roma 6 ayat 3 sampai 16. Yuk, orang bacakan. Sampai diibaratkan hubungan suami istri nanti di sini. Roma 6 ayat 3. Iya. Atau tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi pada waktu kita dibaptis itu, kita dibaptis di dalam kematiannya. Baptis itu tadi kan ini dicelupkan, dimasukkan. Jadi kita dicelupkan, dimasukkan. Artinya ke dalam apa? Peristiwa kematian Kristus itu mati di situ, udah mati gitu loh. Nah, terus, Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. jelas. Terus, oleh baptisan dalam kematian. oke, lanjut.
supaya sama seperti Kristus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati bangkit dari antara orang mati, keluar dari air itu, terus oleh kemuliaan Bapa. oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, demikian juga kita hidup di dalam hidup yang baru. Habis emangnya? Ayat 5. Oh, masih panjang. Oke, lanjut. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Kalau kita sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. oh haleluya, maka kita pun satu di dalam kebangkitan dan kehidupannya. Karena kita tahu Terus, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. jadi harus kita pahami itu. Nah, makanya kenapa dosa itu terus bangkit-bangkit dalam hidup kita? Padahal tidak ada lagi kuasanya dalam diri kita. Karena apa? Kita didakwanya, manusia berdosa kau, begini-begini kau, mana selamat kau? Padahal sudah sangat jelas, kita sudah mati terhadap dosa itu. Maka hidup yang kita hidupi sekarang ini, hidup oleh karena Kristus. Hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, kalau kita terus didakwa, maka apa yang terjadi? Kita masih akan tetap hidup dalam manusia yang lama. Tapi katakan tidak untuk itu. Saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Oke, habis apa? Supaya tubuh dosa kita hilang rasanya. Gimana supaya tubuh dosa itu hilang? Begitu, harus mengimani itu. Terus, Agar jangan kita menghambakan diri lagi dalam dosa. iya, supaya kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jadi begitu. Harus kita pahami itu. Jadi kita yang dipersekutukan di dalam kematiannya, kita pasti dipersekutukan di dalam kebangkitannya. Dan dengan kita dipersekutukan di dalam kematiannya, maka semua kita yang tadinya hamba dosa sekarang tidak lagi, karena sudah dibayar lunas, hukum mati sudah dilaksanakan di dalam hidup kita oleh karena Kristus Yesus. Sekarang kita hidup menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Nah, itu yang harus kita pahami. Makanya orang Kristen itu simpel-simpel aja, tutup mata di bumi, begitu tutup mata langsung buka mata di sorga. Cilu bahanya gini, cilu bah. Makanya jangan ada yang takut mati. Amin? Amin. Iya. Ada banyak orang kali takut mati. Takut ini, takut ini. Nah, tahu usah takut mati. Justru semakin takut tidak mati cepat kita. Iya. Nah, jadi tidak usah takut mati. Tapi bukan berarti dengan kita tidak takut mati, wah akhirnya kita sembrono, ya, tidak mentaati aturan, bukan begitu. Tapi kita maknai hidup yang sudah diselamatkan ini. Tapi tidak usah takut soal mati. Kalau kita mati, begitu kita tutup mata di dunia ini, langsung buka mata kita di surga. Dari tanya-tanya, sering sembahyang, banyak amal, ya, tidak gitu. Langsung tutup mata di sini, buka mata di surga. Cilu, bah, gitu aja. Itu luar biasanya kehidupan Kristen kita. Nah, makanya dipegang teguh percaya kita di dalam Tuhan. Nah, berikutnya, ya. Nah, ibaratnya seperti ini lagi. Nanti kalau diteruskan itu sampai ke pasal 7, itu begini dikatakan. Nah, seorang suami, seorang istri, pada waktu dia masih apa? Pada waktu masih hidup apanya? Hidup suaminya, maka dia apa? Akan disebut dia pelanggar hukum Allah dan juga pelanggar hukum masyarakat apabila dia bersekutu dengan laki-laki lain. Tapi sebaliknya, kalau sudah mati suaminya itu, dia bebas mau menikah dengan siapa saja. Jadi seperti itu juga dengan kita. Karena kita telah mati terhadap dosa di dalam Kristus Yesus, maka kita bebas bersekutu dengan Allah di dalam Dia. Jadi kita meninggalkan yang lama itu. Makanya setiap kali ada bujuk rayuan daripada dosa, khususnya manusia lama kita mau membawa kita ke dalam itu, katakan kepada dia, itu manusia lamaku. Amin? Biasanya tawarannya lebih mantap loh, ya kan? Nah, ada apa? Ada cerita pendeta, kawan pendeta itu, wah, mereka di suatu tempat ada acara di atas bukit, tapi mereka melewati apa? Melewati apa namanya ya? Hiburan malam. Nah, di situ ada apa? Para ladies itu menggoda, ya kan? Siapa orang yang apa? Jadi datanglah pendeta ini, dia bilang, "Weh, kata kau si anu ya," katanya. "Betul," katanya. "Ayolah," katanya,
kamu ini apa? Oh, sudah bertobat saya, sudah pendeta saya. Oh iya, kebetulan katanya, untuk pendeta diskon 50%. Nah, jadi godaannya lebih menantang saudara. Jadi saudara pun nanti begitu. Saudara bilang anak Tuhan, dia bilang diskon. Tapi katakanlah itu manusia lamaku, aku sekarang sudah milik Kristus. Amin. Amin. Katakan kepada mereka tidak lagi seperti itu. Ya, karena kita sekarang bebas bersekutu dengan Allah. Dulu kita tidak bisa berkeinginan mencari Allah, berkeinginan supaya menjadi baik, tapi terus gagal karena usaha manusia tidak pernah mencapai daripada Allah. Tapi bersyukur Allah datang di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk menjumpai dan menyelamatkan kita yang hilang. Lalu dia mati untuk dosa kita. Dia bayar hukuman yang terberat di dalam di dalam kehidupannya untuk kita. Dia mati untuk kita. Lalu kita juga mengalami kematian karena kita dipersekutukan di dalam kematian. Tapi kita mengalami kebangkitan di dalam kebangkitannya. Dan kita sekarang menjadi bebas. Dan kita menjadi hambanya, menjadi miliknya Tuhan. Amin. Makanya tidak ada kuasa dosa itu dari dalam hidup kita. Ya. Mungkinkah orang yang percaya kepada Tuhan tidak berdosa lagi? Mungkin. Tapi mungkinkah juga orang percaya akan jatuh ke dalam dosa? Mungkin. Tetapi kalau dia jatuh ke dalam dosa, bukan karena dia hamba dosa, tapi karena apa? Kesadarannya untuk berbuat dosa. Bisa paham tak maksudnya itu? Kalau tadi kita, sebelum kita mengenal Kristus, kita berbuat dosa karena kita hamba dosa. Karena itulah memang keinginannya. Tak boleh tidak, harus berbuat dosa. Karena kita pelayan dosa. Tapi begitu kita mengenal Kristus, kita menjadi orang yang benar. Mungkinkah kita akan jatuh ke dalam dosa? Mungkin. Karena apa? Karena kesadaran kita untuk berbuat dosa. Nah, akhirnya kita bilang begini, aku hamba dokoro namaan, ide ging bebeau. Siapa rupanya bilang kita suka kan tidak. Nah, disitulah perjuangan kita. Jangan andalkan kekuatan, tetap bersandar kepada Roh Kudus. Amin. Nah, supaya kita bisa berkemenangan. Nah, sedikit lagi. Sekarang kita lihat syarat-syarat dan tanggung jawab baptisan. Pertama, percaya dengan segenap hati kepada Yesus. Tadi ingat begitu luar biasanya firman disampaikan, lalu orang itu percaya, lalu taat, lalu memberi diri baptis. Nah, kalau belum percaya, belum memahami, belum mengerti, tak usah, ya. Pahami dulu, bertanya kepada Tuhan, renungkan firman Allah sampai betul-betul. Nah, kita memahaminya. Terus yang kedua, sadar dan bertobat dari dosa, ya. Sadar dan bertobat dari dosa. Jadi jangan kadang-kadang memang banyak kali kesalahan-kesalahan, tapi gimana lah tidak ya, mau tidak mau harus kita lakukan. Contoh, ada orang gereja seperti kita lagi GBI misalkan adalah apa? Adalah pemuda dan pemudi. Nah, lapor ke gereja atau ke pengurus gereja. Aman, kadang kami sudah berkomitmen mau menikah. Di mana nih? Iya, Mam. Betulnya udah komitmen. Ya, oke, masuk bimbingan pranikah. Masuk bimbingan pranikah, baru di situ ketahuan. Udah dibaptis belum? Belum. Nah, aturan gereja tidak boleh orang dinikahkan tidak dibaptis. Karena dan juga salah satu syaratnya itu bagaimana dia memimpin keluarganya kalau dia sendiri belum dibaptis. Nah, kira-kira gitulah, belum lahir. Jadi mau tidak mau, ya selama konseling pranikah itu, ya dia jadi anak baik lah dia pada waktu itu, ya kan? Kalau tidak jadi anak baik dia tidak jadi diberkati, ya kan? Jadi baik tadi semuanya, iya mam, yang ini, oh iya bang, siap. Nah, tapi begitu dia sudah sudah berkeluarga, balik lagi kepada manusia yang lama itu, haji bulu, ya kan? Haji bulu. Sudah ciuluan, disuruh haji. Ya kan? Kebanyakan begitu, ya kan? Tidak usah dulu di gereja kita, bukan di gereja Lutheran pun kan seperti itu juga. Nah, kenapa harus naik sini? Naik sini itu kan menjadi ukuran bahwa dia sudah menyadari bahwa dia telah mengenal Kristus dan diselamatkan. Nah, tapi tidak ada yang penghuli tarsosa ini kan? Nah, mau tidak mau harus dilakukan karena syarat gereja. Nah, apa yang terjadi setelah itu?
Wah, selama 2 minggu itu wajib kalinya dia ikut pertanyaan, ikut ini semua. Gimana lah supaya lancar-lancar kan nanti tidak jadi. Nah, tapi setelah itu apa? Umat lagi. Karena kenapa? Dia melaksanakan, dia melakukannya itu belum sadar dan belum bertobat. Nah itu pentingnya itu. Jadi bersyukurlah kita ada kesempatan untuk belajar menjadi murid Kristus, dan ini juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, supaya mereka bisa memahami daripada kekristenan itu. Menyerahkan hidup untuk kebenaran. Jadi udah ya. Langsung selesai. Oke. Menyerahkan hidup untuk kebenaran. Nah, inilah secara sederhana untuk apa? Untuk materi baptisan kita. Nah, sekarang masih ada waktu kita? Oh iya. Oke, masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan jawab. Dan kalau saya tidak bisa jawab, nanti saya akan tanya kepada yang lebih yang lebih mengetahui. Kalaupun dia tidak tahu, saya akan tanya lagi kepada yang lebih tahu. Kalau dia tidak tahu lagi, sama-sama kita bertanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan yang ada yang mau bertanya. Kemudian nanti saya bertanya. Sebelum saya bertanya, saudara yang bertanya. Oke, silakan. Ya, siapa saja pun boleh bertanya. Namanya juga kita belajar kan. Bisa udah yang sudah. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah. Oh iya, yang mewakili apa? Mewakili murid. Oke. Ini masuk SMS mungkin ya. Oke, silakan Bang Jupri. Kira-kira bisa dibaptis 2 kali. Dibaptis 2 kali. Karena ceritakan apanya? Ceritakan latar belakangnya. ya, silakan. Biasanya ada gereja-gereja tertentu yang anak-anak jadi baptis. Tapi setelah perpindahan ke gereja terus pengajaran juga, akhirnya dibaptis lagi dia di umur yang dianggap cukup dewasa untuk dibaptis. Jadi itu gimana? Iya. Nah, mungkin ini juga pertanyaan pertanyaan banyak orang. Nah, bagaimana apanya itu? Gimana statusnya itu? Nah, jadi karena kita katakanlah ini kalau di sekolah muatan lokal, ya kita tidak menyinggung gereja sana gereja sini, tapi apa yang kita pelajari hari ini. Nanti kalau kita menyinggung ke sana ke sini, nanti kita menyesatkan. Itu kurang kurang pas, ya, itu kurang beretika. Nah, kita kembali kepada apa yang tadi, sejak awal tadi, latar belakang, kenapa baptisan itu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, terus masuk kita kepada kepada syaratnya itu. Nah, maka kita memahami. Nah, jadi saya menemukan melalui melalui penjelasan baik dari pemimpin gereja dari Lutheran, atau saya pun membaca bukunya, beberapa buku-buku liturgi tentang tentang baptisan ini, bahwa ternyata kenapa baptisan anak itu pun dilakukan, ya, karena ada sebuah tradisi juga yang menyebabkan itu. Pertama begini, nah misalkan kita tidak tahu berapa lama seseorang itu hidup, ya kan? Bisa saja pada waktu umur 1 tahun atau sebelum genap 1 tahun dia meninggal orang itu. Nah, jadi nanti pada waktu dia meninggal, dia belum warga gereja, karena di gereja tertentu dia diakui menjadi jemaat kalau dia sudah dibaptis, tardidi, istilah di daerah kita ini. Nah, itu menjadi keanggotaan gereja. Jadi sebelum sampai sebelum dia dibaptis itu, dia tidak menjadi anggota gereja. Nah, makanya ada istilah di daerah kita ini
begitu pulang dari gereja selalu dibuat acara baptisan itu. Setelah acara tardidi itu selalu dibuat acara apa namanya itu, ucapan syukur, ya, diadatkan lagi, datang bulan-bulannya, datang pulangnya, apa semuanya. Nah, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh apa itu, pemahaman orang-orang Kristen itu, baik dari pihak hula-hula maupun dari dongan tubuh, baru dari apa namanya itu, dongan sahutan, ale-ale. Nah, kalau mereka menyampaikan kata-kata apa, kata-kata nasihat atau apa itu, wejangan lah namanya ya. Nah, mereka katakan begini, madialah hobe buang. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa baptisan yang tadi itu ya, baptisan anak-anak itu untuk mensahkan namanya. Lalu yang kedua, untuk dia menjadi terdaftar, menjadi anggota gereja. Dan yang ketiga, diakui dia menjadi Kristen. Seperti itu gambarannya. Nah, kita kembali ke dalam apa yang kita pelajari hari ini dari firman Allah yang kita dengarkan ini. Nah, kalau kita perhatikan semua di dalam apa? Dalam Alkitab, tidak ada kita temukan ya, memang bisa diperdebatkan. Tidak ada kita temukan bahwa ada anak-anak yang dibaptis, tapi justru setelah dia ditangkap Tuhan, setelah dia ketemu dengan Tuhan, atau pada waktu dia mendengar firman Allah, akhirnya dia sadar, dia bertobat, lalu menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Bahkan ada orang-orang yang sudah hebat sekali, seperti apa? Seperti Paulus. Kita lihat itu justru dia seorang yang hebat, dia menyerahkan dirinya baru dibaptis. Setelah dia apa? Setelah ketemu dengan Tuhan. Jadi itulah yang menjadi apanya? Itu yang menjadi landasan kita, Bang Jupri. Nah, jadi artinya saya tidak berani katakan sah atau tidak sah itu, karena mungkin saya pernah kita diskusi juga dalam hal itu bahwa mereka katakan begini, yang paling penting maknanya, ya, apa maknanya tadi itu? Yang tadi itu dipersekutukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu. Nah, masalah apa? Masalah pelaksanaannya supaya apa? Supaya simpel saja, kira-kira begitulah gambarannya. Karena memang banyak juga kejadian-kejadian yang minor di dalam baptisan air ini, iya kan? Nah, jadi bisa saja pada waktu orang dibaptis jadi retreat, kadang-kadang terjadi korban tenggelam, gitu. Kenapa tenggelam? Iya. Kenapa tenggelam? Ini kejadian di pelayanan kawan juga. Nah, sedang baptisan, yang lain bermain-main, gitu. Belum selesai acara ibadah ini, acara baptisan di sungai itu. Wah, selesai baptisan datang tangisan dan air mata. Karena kenapa? Ada 3 orang yang hilang, hanyut di dalam apa itu? Di dalam sungai itu. Nah, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu pun bisa menjadi pemikiran bagi bagi mereka. Nah, jadi mereka menekankan kepada maknanya, tapi kita bukan hanya maknanya, tapi bagaimana Kristus melakukannya. Seperti itu juga kita melakukan dan melaksanakannya. Jadi hentikan kata-kata kami benar, mereka tidak benar. Itu penting untuk apa? Untuk kita bisa paham. Tapi kalau kita disadarkan Tuhan, kita memahami dan kita mengerti, oh baru sekarang aku percaya Yesus, baru sekarang saya bertobat dari kehidupan saya yang lama. Sekarang karena ini adalah perintah Tuhan, saya mau taat, saya mau lakukan. Dengan apa? Dengan bangga saya kepada Tuhan, karena dengan saya dibaptis, saya menyatakan iman dan ketaatan saya kepada Tuhan dan kepada manusia. Saya baptis. Kira-kira begitulah pengertian dan pemahaman. Bisa Bang ya? Ya, oke. Oke, silakan yang lain. Pernah ada pendeta. Oh iya. Pas apa pertanyaan? Hmm. Entah kenapa lah sampai kepada baptisan itu. Jadi dibilangnya ada juga yang sudah dibaptis, anggota gereja Lutheran yang sudah baptis lah. Katanya bertobatlah kau,
kau udah kau lupakan Roh Kudus, tidak ada pengampunan darimu. Oh iya, sering sekali saya dengar. Masa kau 2 kali dibaptis? Jadi yang saya tanya di situ, apakah betul mendukakan Roh Kudus? Iya, itu kan kata pendeta itu. Justru sebaliknya, kenapa dia dibaptis tadi kan? Karena apa? Karena apa namanya seperti itu? Kesadarannya, keinginannya untuk mau apa? Untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia bisa beralasan. Dia katakan, mana tahu aku kayak mana aku waktu dibaptis waktu kecil. Nah, bukannya aku yang sadari, orang tua punya yang membawa aku. Nah, kira-kira begitulah yang menjadi apa? Menjadi alasannya. Soal mendukakan Roh Kudus bukan soal di situ. Mendukakan Roh Kudus itu bukan cuma itu aja. Berbuat dosa pun kita sudah mendukakan Roh Kudus. Menjadiri, menggosip, itu sudah mendukakan Roh Kudus. Bukan hanya apa itu, ada lagi yang lebih parah dari situ. Dia bilang kau sudah menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua. Menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali kata karena dia melaksanakan. Ya, tak usah terlalu ditanggapi mengenai hal-hal itu. Setiap orang pasti bangga dengan denominasinya dan pasti setiap orang memperjuangkan apanya kelangsungan daripada denominasinya. Tapi tetaplah lakukan dan kerjakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tetap lakukan dan kerjakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Makanya ada istilah-istilah seperti ini juga, ya. Apa itu istilahnya? Kalau saya masih umur begini, saya belum melakukan ini, dosaku masih ditanggung orang tua. Dari mana itu asalnya ya? Apa itu? Pendapat-pendapat yang begitu aneh. Nah, setiap orang apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya, ia bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap apa yang dikerjakan dan dilakukan. Tidak usah sejak apa? Sejak di dalam kandungan pun manusia itu sudah berdosa yang terhadap Tuhan. Iya kan? Masih ingat apa kata Daud itu? Di dalam kandungan ibuku, aku telah dikandung di dalam dosa. Dia sudah menyadari dirinya bahwa dia di dalam kandungan pun dia sudah di dalam dosa. Karena dosa dari apa itu? Dosa daripada Adam itu. Nah, jadi tidak usah tunggu sampai apa? Sampai besar. Bahkan ada orang juga begitu, mungkin sama ya. Kalau di gereja yang di gereja Lutheran atau Calvin itu naik CD. Nah, kadang ada orang menunda-nundanya. Mau menikah baru apa? Baru naik CD kan? Kenapa? Jangan ditanggungnya dosanya. Seperti itu juga di kita di Pantai Costa Karismatik juga gitu. Tidak mau dibaptis. Alasannya juga begitu. Nah, apa alasannya? Supaya jangan aku yang menanggung dosa, masih orang tua. Dengarkan baik-baik. Apa yang kau lakukan, kau bertanggung jawab terhadap hal itu. Amin. Nah, yang orang tua tak usah terbeban dengan itu semua. Tanggung jawab sebagai orang tua, kerjakan dan lakukan. Menanggung dosa anak itu tidak ada. Karena kita pergi ke surga, tidak ada yang rombongan atau tarik menarik, tapi urusan pribadi dengan pribadi kepada Tuhan. Amin. Oke, jadi nah itu yang saya sampaikan kepada kita. Tetap tenteram, damai hati kita. Untuk itu yang paling terpenting itu adalah sadar, ya, sadar, bertobat, menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, yakin dia diselamatkan. Nah, ketaatan kita kepada firman Allah dan juga apa? Kita buktikan iman dan ketaatan kita di hadapan Allah dan sesama manusia. Lalu kita menyerahkan diri. Itu kita lakukan. Ya, nggak usah dipikirin dulu soal-soal yang lain. Tapi saya catatan, ya, untuk yang masih remaja, yang remaja-remaja, pemuda, supaya jangan terjadi nanti apa? Terjadi suatu hal yang tidak baik. Nah, coba bicarakan dengan orang tua. Kalau katanya tidak, ya, tunggu sampai waktunya, ya. Nah, bukan harus di sini. Mungkinkah suatu saat kau merantau, tetap perintah Tuhan ini bergema di dalam hatimu dan pikiranmu, ya kau harus lakukan, ya kan? Seperti anak ibu ini si Alex itu juga apa? Seperti itu juga harus katanya. Padahal waktu ditanya dia bingung-bingung juga. Sudah yakin kau selamat katanya, baru dia bingung. Nah, ditanya juga betul-betul rema juga ya. Di dalam hatinya ini apa? Dia bilang, tanggung jawab saya ini katanya. Saya merasa saya berdosa nanti kalau kau tidak yakin diselamatkan lalu kau dibaptis dan persoalan hidupmu panjang. Itu
juga hidupnya jadi panjang. Nah, jadi harus yakin itu di situ ya. Nah, oke. Ada tidak dampak-dampak yang lain yang akan terjadi? Bisa saja orang yang sakit dibaptis bisa juga sembuh, tapi tidak boleh kita ajarkan itu. Dibaptis ya kau biar sembuh, nanti las mati musik, wari, ya kan? Tidak bisa, kita tidak boleh doktrin begitu. Nah, tapi kalau itu adalah suara Tuhan yang dia terima dengan sungguh-sungguh, harus dibaptisnya aku Pak supaya kau sembuh. Oke, dibaptis. Nah, terjadi kesembuhan itu karena kuasa Tuhan, bukan karena pendetanya yang membaptis, tapi karena Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkannya. Amin. Nah, jadi demikian yang harus sampaikan kepada kita. Nah, kalau gitu Pak, setiap orang kalau datang ke gereja Bapak harus dibaptis? Ya, harus dibaptis karena jemaat GBI, gitu ya. Nah, tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah gereja. Nah, yang jemaat di sini harus dibaptis? Ya, tapi di luar daripada itu, nah, biar kuasa Roh Kudus yang bekerja, firman Allah bekerja dalam hatimu, dalam hidupmu, lalu kau menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak ada yang menghalangi. Amin. Nah, tak usah dipublikasikan kenapa rupanya. Nah, jangan seperti kawan pada tengok kan. Nah, ini diusir mamanya dia. Kenapa diusir? Nah, kalau ini cuman bapaknya apa? Bapaknya perhangir, opungnya pendeta. Nah, itu kan udah cari apa itu? Nah, kenapa rupanya harus itu kan? Nah, oke, jadi itu aja dulu. Nah, Tuhan memberkati kita, dan sebelum kita akhiri, kita lihat video beberapa orang. Seringkali orang katakan begini, sekali dibaptis dengan selanjutnya. Tapi kita lihat bagaimana Yesus dibaptis, dan ada orang yang terpanjang di dunia, dia pun merelakan dirinya dibaptis walaupun pendetanya kewalahan untuk membaptis. Ya, Yesus dulu. Pelajaran 3. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that you have entered into a covenant to serve Him. Bahasa Arab itu ya. Bahagia sekali dibaptis. Baptisan yang sudah diampuni. Dengan baptisan Yohanes. I have need to be baptized of thee. Matius 3 ayat 15 tadi. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For that it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that you have entered into a covenant to serve Him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan. Saya Coba lihat dia di ini baptisan air. Ya. Oh iya. Jembatan. Oke, kita sekarang masuk diskusi. Kelompok 5, ibu apa ya, ibu Tauro? Kelompok 4, oh itu 5, 4-nya mana? Oh, ingatlah kelompoknya masing-masing. Jadi ibu apa? Ibu Sinaga nanti sama ibu Siambaton lah menggantikan ibu Gembala yang sedang sibuk. Oke, yang lain sudah lengkap? Ibu Donna, oh belum datang. Pak silakanlah mendampingi siapa si Rafael sama si Brian ya, satu kelompok ya. Oke, udah siap apanya ya? Date-nya? Udah. Oh ada situ. Oh iya. Oke, jadi siap yang mana yang belum? Yang tidak ada kelompoknya? Satu aja. Oh iya. Yang satu gabung lagi apa? Kapero. Ya.
Oke. Jadi itu aja. Ibu apa? Mutabarat sama ini kan, sama ibu di luar. Oke, itu aja. Langsung ambil tempatnya di luar pun boleh, karena di luar sudah saya siapkan tempat, juga di depan juga boleh. Nah, yang harus didiskusikan yang ini. Nah, pelajaran apa yang dapat Anda dapat dari pelajaran barusan ini, lalu apa komitmen Anda? Nah, bagi yang sudah dibaptis boleh bersaksi, bercerita satu dengan yang lain. Tapi yang belum, kalau masih ada keraguan, ada apa? Nah, itulah yang perlu didiskusikan ya. Oke, silakan. Gimana ya?